Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat selalu juga. Perkenalkan, nama saya Repa Nurulan dari kelas IA 4803 PJJ dengan NIM 103040069. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang semakin marak terjadi di era digital, yaitu judi online yang tidak hanya merusak individu ya, tetapi juga telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara. Pasti ada di setiap negara gitu, bahwa judi online itu ada di setiap negara. Kemudian beberapa waktu lalu juga, ke sekitar minggu-minggu ini juga ya, viral gitu di dunia internasional, di berita internasional, oleh upaya tegas dari pemerintahan Thailand dalam memberantas jaringan pusat judi online yang beroperasi di wilayah Kamboja. Peristiwa ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi sekadar permainan, melainkan industri gelap yang menimbulkan dampak serius bagi kehidupan manusia. Jadi dampaknya itu benar-benar nyata ke kehidupan manusia gitu. Lalu bagaimana sih Islam memandang judi online itu, dan mengapa praktik ini sangat berbahaya bagi individu, masyarakat, bahkan negara? Jadi mari kita bahas sama-sama di video kali ini. Yang pertama, latar belakang. Kita dimulai dari latar belakangnya dulu. Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media sosial seperti website, aplikasi, atau media sosial yang emang di era digital ini banyak digunakan ya. Kemudian perkembangan teknologi internet itu kan semakin berkembang pesat ya, tiap waktu, tiap harinya itu selalu berkembang pesat. Jadi itu juga memudahkan akses. Jadi seolah-olah tidak memiliki risiko secara langsung. Jadi banyak orang itu yang tergoda karena janji keuntungan instan, modal kecil, dan juga kemudahan transaksi. Tetapi sayangnya, mayoritas pelaku judi online justru mengalami kerugian yang sangat besar di sisi finansial, tekanan mental, bahkan keracunan moral dan juga spiritual. Yang lebih memperhatinkannya lagi itu, praktik ini tidak mengenal batas usia. Jadi mau dari muda, tua, itu bisa. Dari status sosialnya juga tidak memandang status sosial sama sekali, bahkan juga profesi. Jadi mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga dapat terjerumus ke dalam candu judi online ini. Jadi tidak mengenal siapapun, jadi siapa saja bisa terjerumus. Kemudian dampaknya terhadap individu itu apa sih? Yang pertama itu, judi online menyebabkan kecanduan, di mana seseorang akan terus bermain meskipun mengalami kerugian. Kecanduan ini berdampak pada beberapa poin, yakni hilangnya kontrol diri, gangguan kesehatan mental, hutang, dan juga tekanan ekonomi. Kemudian menurunnya kualitas ibadah. Seseorang yang candu terhadap judi online seringkali lebih fokus pada peluang menang dibandingkan kewajiban agama atau tanggung jawab sosial. Kemudian adapun dampak terhadap keluarga dan juga masyarakat. Jadi tidak hanya berdampak pada individu, tapi keluarga maupun masyarakat itu akan merasakan juga dampak dari judi online yang telah dilakukan ataupun sedang dilakukan oleh seorang individu ini. Yang pertama, kerugian finansial akibat judi online nantinya akan berujung kepada konflik keluarga, apalagi yang sudah berumah tangga gitu ya, konflik keluarga, perceraian, penelantaran anak, dan juga meningkatnya tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian, di mana penipuan dan pencurian itu meningkat karena yang tadi, karena dia mengalami kerugian, kalah terus-menerus, tetapi dia kecanduan. Dia berusaha berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk uang instan supaya dia bisa terus-menerus mengikuti judi online. Jadinya ada penipuan dan juga pencurian yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat. Lanjut, ketika judi online itu semakin meluas, maka yang rusak itu yang tadi bukan hanya individu yang mengikuti judi online, tapi keluarga dan juga masyarakat akan merasakan juga dampaknya. Kemudian dampak skala besar lintas negara. Kasus yang tadi, kita balik lagi ke kasus yang tadi, di mana Thailand melakukan pemusnahan pusat judi online di Kamboja.
yang melibatkan Thailand dan Kamboja tadi menunjukkan bahwa judi online itu telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir gitu. Jadi bukan kejahatan kecil sampai lintas negara, itu bukan kejahatan yang kecil lagi, tapi udah menyebar luas, besar. Kemudian berdasarkan pemberitaan juga, pemerintah Thailand melakukan tindakan yang tegas terhadap jaringan judi online yang beroperasi di lintas negara, termasuk yang berbasis di kawasan Kamboja ini. Operasi ini dilakukan karena aktivitas judi online terbukti berkaitan dengan berbagai tindakan kriminal seperti penipuan daring, pencucian uang, serta eksploitasi tenaga kerja. Bahkan pemberantasan tersebut menunjukkan bahwa industri judi online tidak hanya merugikan pemainnya juga, tetapi juga menciptakan ekosistem kejahatan terorganisir yang mengancam stabilitas sosial dan juga kemanusiaan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa judi online bukan sekedar permainan digital, melainkan bagian dari kejahatan global yang harus diberantas secara serius. Praktik ini seringkali berkaitan dengan pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, kejahatan cyber. Hal ini juga sangat memperkuat bahwa judi online itu bukan hal yang sepele. Judi online nggak bisa disepelein gitu aja, tetapi itu tuh merupakan permasalahan yang serius karena dampaknya sangat-sangat besar ya. Bagi keamanan juga, kehidupan sosial juga. Jadi emang gak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Kemudian bagaimana sih menurut pandangan Islam gitu? Judi online bagaimana menurut pandangan Islam? Di sini saya bahas ya, dalam Islam judi dikenal dengan istilah maisir dan hukumnya itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya itu gini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Islam melarang judi karena dampaknya merusak. Beberapa poin di sini ada hif al-ma'al atau menjaga harta. Judi menghancurkan ekonomi. Kedua, hif al-aqal, menjaga akal. Judi menimbulkan kecanduan. Yang ketiga, hif ad-din, menjaga agama. Judi melalaikan dari ibadah. Larangan judi dalam Islam bukan semata-mata pembatasan gitu aja, tetapi bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Sebagai muslim, ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tergiur iming-iming judi online. Kedua, menguatkan iman dan juga kontrol diri. Ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang lebih positif dan juga produktif. Yang keempat, menjadi agen edukasi di lingkungan sekitar, terutama bagi generasi muda. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang halal, berkah, dan juga bermartabat. Kemudian, jadi dapat disimpulkan ya bahwa judi online itu bukan hanya persoalan individu, tetapi telah menjadi masalah internasional hingga ke kancah global bahkan ya. Dampaknya itu merusak kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara juga itu dapat dirugikan karena judi online. Kenapa negara dirugikan? Ya tadi kasus kriminal itu bisa melonjak di setiap negara jika masyarakatnya kecanduan judi online karena finansialnya yang tadi. Dia terus berpikir bagaimana cara menghasilkan uang supaya saya bisa tetap ikut judi online. Pengen instan nih dapat uangnya, itu tadi mencuri, penipuan secara daring. Jadi semakin melonjak tindakan kriminal di suatu negara apabila masyarakatnya banyak yang kecanduan judi online. Islam dengan tegas telah melarang judi karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Oleh karena itu, menjauhi judi online bukan hanya bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berbentuk tanggung jawab moral sebagai manusia, bentuk tanggung jawab kita melindungi masyarakat, keluarga, bahkan pun negara. Semoga kita semua dijauhkan dari praktik yang merusak diri dan juga lingkungan sekitar. Semoga kita juga tidak pernah tergiur judi online, bahkan tidak tertarik gitu ya untuk mencari tahunya. Dijauhkan dari itu semua. Mungkin menurut saya cukup sekian terkait pembahasan tentang dampak judi online di lingkungan masyarakat, individu, keluarga, bahkan negara. Kemudian pandangan Islam terhadap judi online itu bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian supaya kita semua terjauh juga jadi dari judi online setelah menonton video ini. Dan juga semoga video ini bermanfaat juga bagi orang-orang yang mungkin sudah terjerumus. Dengan adanya video ini juga bisa menyadarkan orang-orang tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.